Shalom, selamat malam warga jemaat GKI Immanuel APO Tugu Jayapura, anak-anak Tuhan yang berada di seputaran APO, bahkan anak-anak Tuhan di mana saja berada yang dapat mengikuti renungan pada malam hari ini lewat media-media online yang telah disediakan. Damai dan sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita di sorga karena hanya atas belas kasihan, anugerah dan kemurahan-Nya kita terus diberkati dan kita terus diizinkan menikmati kasih dan anugerah-Nya hingga pada malam hari ini. Dan menandai segala syukur kita kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam perenungan di malam hari ini. Untuk itu, mari kita arahkan hati dan kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat perenungan ini. Dan mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan penuh kasih dan sukacita, saya mengajak kita untuk membuka dan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 332, kita pujikan ayatnya yang pertama. Nyanyian Kidung Jemaat 332 ayatnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Ya Allah abad dan zaman, Allah di dalam gelap dan terang, Allah Halik langit dan bumi, Allah di dalam kasih dan pengantara-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah di dalam tuntunan Roh yang kudus, Allah yang bertahta di dalam hidup dan kehidupan kami. Segala pujian, syukur dan hormat pada saat malam hari ini kami patut naikkan kepadamu di hadirat kekudusan-Mu, karena atas kasih dan anugerah-Mu semata kami terus Tuhan Engkau izinkan ada dan menikmati berkat-berkat-Mu. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, di malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada sabda firman-Mu. Mari ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, terlebih khusus hamba-Mu yang Tuhan Engkau pakai pada saat ini, sehingga biarlah firman-Mu boleh dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkati firman-Mu dan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan tiap anak-anak Tuhan yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Engkau memberkati akan semua peralatan yang digunakan, bahkan anak-anak kekasih Tuhan yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga, dan hidupnya untuk melakukan setiap siaran kami baik dari pagi maupun yang pada malam hari. Juga keluarga yang berada di Wik Bethlehem dan yang berada di Wik Elim yang terus melanjutkan siaran ini, yang dimana di dalamnya firman-Mu terus dibentangkan. Terima kasih ya Allah. Inilah syukur dan permohonan kami. Sertai kami dari awal perenungan hingga berakhirnya, dan kami percaya hanya boleh terjadi karena kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita belajar bersama dari dalamnya pada saat malam hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, yaitu Korintus pasal 4. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Korintus pasal 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian sabda firman Tuhan dengan perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia dan diberkati adalah setiap kita yang mendengar sabda firman-Nya, memeliharanya, dan mau memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sabda firman-Nya di dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Amin. Jemaat yang berbahagia dan sama-sama kita sepengharapan di dalam kasih Kristus Yesus. Berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tema renungan yang saya pilih bagi kita adalah jangan tawar hati dalam kesesakan. Jangan tawar hati dalam kesesakan. Jemaat yang diberkati dan berbahagia di dalam kasih Kristus Yesus. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa kita ada di dalam masa pandemi, sehingga banyak orang mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai dengan orang dewasa merasa kehidupan ini jauh dari kebahagiaan hingga membuat kita menjadi tawar hati. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kita harus mengikuti teladan Rasul Paulus dalam menghadapi permasalahan. Kita dari anak-anak yang sekarang pada usianya, bahkan kita yang telah berada pada usia kita masing-masing pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen yang diberkati, saya percaya kalau kita sudah mengikuti bahkan membaca, mendengar tentang kesaksian seorang Rasul Paulus. Dia ada di balik penjara, di balik terali besi, tetapi tidak pernah berhenti, tidak pernah tawar hati untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Kenapa? Sebab dia tegar dan tidak putus asa. Dia tidak tawar hati dalam menghadapi permasalahan kehidupan ini. Lalu kita belajar dari dia, terus mengapa kita harus tawar hati dalam menghadapi kesesakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati dan berbahagia di dalam kasih Kristus. Ada prinsip teladan Paulus yang harus kita lakukan agar kita selalu tegar dalam setiap pencobaan. Prinsip Paulus yang pertama yang harus kita belajar dan kita lakukan adalah tidak tawar hati. Di dalam perjanjian lama, Amsal pasal 20 ayat yang ke-10 berkata dan menegaskan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Allah dan saya, janganlah kita tawar hati dalam mengalami kesesakan, karena jika kita tawar hati, maka lemahlah kekuatan kita. Kita mesti belajar berprinsip dalam menjalani berbagai kesukaran hidup ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kita bisa baca itu dalam kitab Amsal 15 ayatnya yang ke-13, juga kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus Yesus, banyak di antara kita selalu berpikir bahwa obat di saat sakit adalah yang paling utama dan sumber dari segala kesembuhan. Memang obat adalah baik di saat kita sakit, tetapi sering kali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menyiapkan organ yang paling manjur, yaitu hati yang ada di dalam tubuh kita, dan hati itu harus bersuka cita. Karena dari hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan syukur dan gembira adalah obat yang manjur bagi setiap sakit yang ada di dalam jasmani kita. Anak-anak Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Allah Bapa di surga,
Hal yang kedua yang kita belajar dari prinsip dan teladan dari Rasul Paulus yang harus kita lakukan adalah hidup karena percaya oleh iman. Kita sangat sukar sekali untuk percaya kepada orang yang sudah pernah menipu kita, atau terlebih lagi jika kita mengalami kembali terhadap orang yang belum pernah kita temui. Misalnya, kita tahu kalau pada saat sekarang ini kan banyak media-media online yang menyediakan jual beli dan transaksi barang. Kalau kita sudah kena tipu, pasti kita trauma dan kita tidak mau lagi untuk berhubungan dengan orang tersebut. Dan juga dalam kehidupan keseharian kita, jika kita saling menolong dalam istilah bertransaksi pinjam meminjam, pasti kalau tidak dibalikan kita akan trauma. Tetapi di sini kita tidak perlu melakukan hal itu dan kita tidak perlu tawar hati terhadap hal tersebut. Karena mengapa? Mari kita belajar untuk tetap mempercayai orang lain bahwa hari ini dan besok adalah rencana dan rancangan Tuhan, sehingga kita terus tetap percaya dan melakukan apa yang menurut Allah benar dan baik dalam kehidupan kita. Dan kita terus harus belajar untuk tetap mempercayai orang lain, terutama mempercayai Tuhan kita. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita harus percaya oleh karena iman kita. Kita bisa baca itu dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus Yesus, hal yang ketiga dari prinsip dan teladan Rasul Paulus yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tegar dalam menghadapi pencobaan adalah siap sedia menghadapi masa depan. Saudara-saudaraku yang sepengharapan di dalam kasih Kristus Yesus, siapapun kita, saudara dan saya, kita tidak pernah tahu masa depan kita, tetapi kita harus siap menghadapi masa depan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan rancangan yang indah kepada kita. Kita bisa baca dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Allah menegaskan kepada saudara dan saya yang mengasihinya bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik dan rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Dan kita bisa baca itu juga untuk menegaskan akan teladan Rasul Paulus yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah menegaskan kepada saudara dan saya bahwa masa depan sungguh ada ketika kita berserah dan berpengharapan, lalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita. Tugas jemaat dan saya adalah isilah dan lakukan hal-hal dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Karena mengapa? Ketika kita melakukan segala yang berkenan kepada Allah, janji Allah selalu ya dan amin di dalam firman yang kita selalu baca setiap hari. Kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan pasti selalu memberkati kita ketika kita memberi hidup kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan memberi masa depan kita untuk dituntun oleh Allah. Saudara-saudara di dalam kasih Kristus Yesus, mari kita renungkan setiap hal yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini. Apakah kita melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab atau melakukannya dengan rasa takut kepada Tuhan? Jawabannya ada di dalam pribadi dan kehidupan kita masing-masing.
Saudara-saudaraku yang berbahagia dan diberkati Tuhan, setiap kejadian buruk, apapun yang kita lakukan di masa lalu ataupun sepanjang hari ini, mari kita jangan tawar hati. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepadanya di dalam doa-doa kita, di dalam pujian-pujian kita. Dan jangan kita biarkan hal-hal itu terus berada dalam bayang-bayang kita. Namun kita harus keluar. Orang sekarang bilang, bahasa modern bilang move on. Jadi kita harus keluar. Kita terus harus bergerak maju ke depan bersama Yesus. Karena ketika kita bersama dengan Yesus Tuhan kita, maka kita percaya Tuhan Yesus telah merencanakan sesuatu yang sungguh indah di depan kita yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara-saudaraku di dalam kasih Allah Bapa di sorga, dalam menjalankan hidup, kita jangan tawar hati. Sekalipun kita ada di dalam pergumulan yang berat, kita tetap harus hidup percaya oleh iman dan percaya masa depan di tangan Tuhan. Maka kita akan menerima mahkota kerajaan Allah yang sudah Tuhan Allah sediakan dan Tuhan Allah janjikan untuk kita sekalian. Amin. Kiranya Allah di dalam roh-Nya yang kudus memampukan setiap kita yang mendengarkan renungan ini melalui pemahaman kita masing-masing dan menolong serta memberkati kita untuk melakukan firman-Nya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, glory bagi Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha besar Engkau halik langit dan bumi. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga memuji dan telah mendengarkan sabda firman-Mu yang agung ya Bapa. Semoga kami semua jemaat-Mu makin dikuatkan, makin diberkati di dalam firman-Mu, sehingga kami mampu dan dituntun oleh Allah lewat roh-Nya untuk melakukan sabda firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Immanuel APO Tugu Jayapura. Mari Tuhan Engkau lindungi, mari Tuhan Engkau berkati, sehingga biarlah di dalam gedung gereja ini kami terus boleh bersekutu, kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau di dalam kebersamaan persekutuan jemaat kami. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, di dalam doa kami di renungan pada malam hari ini, kami membawa kepadamu kedua hamba-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Bapak Pendeta Oktavianus Homi sebagai ketua jemaat, Ibu Pendeta Maria Tomahu sebagai pelayan firman. Kedua hamba-Mu ini dan seluruh keluarganya, Tuhan mari Engkau berkati. Kesehatan, kekuatan, hikmat, serta bijaksana Tuhan terus taruh bagi mereka dan keluarga mereka. Sehingga biarlah kedua hamba-Mu ini dengan sukacita, dengan penuh semangat melakukan tugas dan panggilan ini di dalam jemaat kami. Terlebih khusus Tuhan, menggembalakan jemaat kami kepada jalan yang Tuhan Engkau kehendaki. Jauhkan daripada mereka segala susah mara bahaya yang dirancangkan oleh kuasa kegelapan yang hendak menggunakan siapapun dan media apapun untuk merongrong hidup dan kehidupan mereka. Sehingga biarlah hidup pribadi kedua hamba-Mu ini dan keluarganya memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat kami, bahkan dimanapun kedua hamba-Mu ini dibutuhkan. Ya Allah, ya Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi majelis jemaat, pengurus-pengurus unsur, pengurus-pengurus KSP, guru-guru sekolah minggu. Kami mau berdoa juga bagi kostor, seluruh pengatur sound system, bahkan ketiga Bapak yang berada pada malam hari ini, Bapak Maradona Nuniari, Bapak Sakeus Bedes, bahkan Bapak Albert Yowe. Tuhan, kami tahu bahwa ketiga anak ini adalah kepunyaan-Mu, hidup dan kehidupan
kehidupan mereka pada masa ini mereka beri untuk kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu, pribadi dan keluarga mereka Tuhan Engkau berkati. Hadirlah dengan cara-Mu dalam hidup pergumulan mereka, sehingga biarlah mereka terus percaya dan melakukan tugas panggilan yang Tuhan terus embankan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami semua di dalam jemaat-Mu yang Tuhan panggil sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menopang dan menata layani pelayanan ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, satukan hati kami, ajarkan kepada kami kerendahan hati dan keikhlasan, menomor satukan Tuhan di segala tanggung jawab yang Tuhan beri ini, sehingga biarlah pelayanan dan semua yang kami lakukan di dalam jemaat ini semata-mata hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu ya Allah. Ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat kami, dari ketujuh week yang ada di dalam jemaat kami, dari week Yerusalem sampai kepada week Hermon, dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir. Tuhan, biarlah anugerah marifat sorgawi-Mu terus ada di dalam seluruh warga jemaat kami, sehingga di masa-masa ini warga jemaat kami memberi diri dan hidup mereka dituntun oleh-Mu, sehingga dalam hidup kami semua menjadi jemaat yang terus bersaksi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami di dalam jemaat kami yang berada di dalam masa lansia, keterbatasan fisik, janda, duda, yatim piatu, bahkan sesama kami yang berada di dalam keterbatasan ekonomi. Kami percaya bahwa semua yang mereka lalui dan mereka alami ada di bawah otoritas dan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan setiap titel ini bagi mereka. Oleh sebab itu, Engkau yang akan hadir dalam ketidakmampuan, dalam ketidakpastian kehidupan mereka, dalam keputusasaan mereka, untuk melengkapi dan memampukan mereka, sehingga mereka percaya bahwa Engkau memberi kepada mereka berbagai hal, tetapi Engkau tidak akan membiarkan mereka, dan Engkau akan menatang dan menopang setiap mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam surga. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang berada di dalam kandungan, yang berada di dalam masa pertumbuhan, yang berada di bangku pendidikan terendah sampai kepada bangku pendidikan yang tertinggi, yang berada di Papua, di luar Papua, bahkan di luar negeri Tuhan. Kami percaya bahwa semua anak-anak kekasih kami ada di dalam perlindungan-Mu. Jauhkan daripada mereka semua susah mara bahaya, bahkan yang berada di dalam masa remaja dan masa peralihan. Setiap kehidupan mereka pada masa ini ada di dalam berbagai-bagai kemelut dan persoalan. Oleh sebab itu, jangan biarkan mereka melangkah dengan pengertian mereka sendiri. Pegang tangan mereka, lingkupi mereka dengan kasih dan cinta-Mu, karena anak-anak kekasih kami adalah kepunyaan-Mu, tonggak masa depan gereja-Mu. Baik anak-anak kekasih kami yang mencari pekerjaan, bahkan yang mencari jodoh, kami percaya rancangan dan kehendak Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati juga setiap pekerjaan warga jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan memberkati sehingga menghadirkan berkat bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat kami, bahkan juga menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan izinkan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa kami, TNI, Polri, gereja kami di GKI di tanah Papua, didominasi gereja di Papua dan Papua Barat. Tuhan, mari Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan Engkau sudah tetapkan, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang Engkau panggil untuk Engkau pakai. Biarlah hikmat dan bijaksana yang asalnya daripada Engkau saja yang Engkau taruh bagi mereka, sehingga setiap keputusan yang hendak mereka lakukan, mereka percaya bahwa Tuhan Engkau mengawasi, dan mereka percaya Tuhan Engkau yang mengizinkan mereka melakukannya. Pada saat malam hari ini kami juga mau berdoa bagi tim kesehatan, tim gugus tugas COVID-19, bahkan pasien-pasien yang mengalami sakit COVID pada saat ini, bahkan sakit apapun di rumah dan di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dengan cara dan kuasa-Mu. Semua yang mereka alami Tuhan Engkau pulihkan. Biarlah Engkau memberkati makan, minum, dan setiap usaha yang diusahakan oleh keluarga medis, baik itu secara medis maupun secara alam. Tuhan
Engkau memberkati, sehingga dari dalamnya kesembuhan yang sesungguhnya, kesembuhan ilahi hanya daripada Engkau Allah tabib kami yang agung. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, sesungguhnya banyak hal ingin kami pinta, tetapi sebelum kami berpikir, bahkan kami mengujar lewat mulut kami yang penuh dengan salah dan dosa, Allah Engkau telah menyediakan hidup dan kehidupan kami bagi tiap masing-masing kami. Untuk itu ya Allah Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, sehingga biarlah kami terus Engkau layak pakai, kami terus Engkau beri berkat, dan kami layak menerima belas kasihan dan anugerah-Mu untuk menjalani hari-hari baru yang Tuhan terus izinkan bagi kami. Di malam hari ini, mari Engkau lingkupi kami dalam tidur kami, sehingga esok pagi Tuhan membangunkan kami dengan fajar yang tidak pernah berhenti menyinari bumi dan kami semua. Dan kami percaya kami akan melangkah dengan pasti, kami akan melangkah dengan tidak tawar hati, karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami dalam setiap kesesakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, syafaat kami yang agung, kepadamu ya Bapa kami bersyukur, kami berserah, dan kami memohon di hadirat kekudusan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dan seluruh pendengar yang berbahagia dan diberkati Tuhan, demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya kasih dan damai Allah terus melingkupi dan menyertai kita dari hari lepas hari. Shalom, selamat malam.